Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanka Misanka Putra dari kelas 11 MIPA C akan mempresentasikan mengenai teorema sisa dengan teorema faktor. Yang pertama, teorema sisa dapat dilihat di sini. Secara umum dapat dikatakan bahwa jika suku banyak fx dibagi dengan gx memberikan hasil hx dan sisa pembagian xx, maka diperoleh fx sama dengan gx h besar ditambah s besar dalam kurung x. Apabila fx berderajat n dengan gx berderajat m, maka hasil hx sama dengan berderajat m dikurang m dan sisa pembagian maksimum berderajat adalah m-1. Tulis fx sama dengan x min h plus sisa. Substitusikan x min h, maka didapat f dalam kurung h sama dengan dalam kurung h min h, lalu h dalam kurung h plus sisa. Maka fh sama dengan 0 plus sisa. Maka sisa sama dengan f dalam kurung h. Lalu terbukti bahwa ini adalah teorema sisa. Lanjut, dengan cara yang sama, buktikanlah bahwa jika fx dibagi ax min b, maka sisanya adalah f dalam kurung b per a. Maka fx sama dengan ax min b, h dikali h, x tambah sisa. Untuk x sama dengan b per a, maka f dalam kurung b per a, tutup, sama dengan dalam kurung a dikali b per a, dikurang b, lalu dikali h dalam kurung a plus sisa. Maka f dalam kurung b per a sama dengan b min b dikali h dalam kurung a plus sisa. Maka dengan begitu, f b per a sama dengan 0 dikali h dalam kurung a tambah sisa. Dan sisa adalah f b per a. Maka terbukti bahwa ini adalah teorema sisa juga. Lalu di sini ada contoh soal. Yang pertama yaitu adalah tentukan sisa pembagian jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah x ditambah 8 dibagi x tambah 2. Di sini dijabarkan fx 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 ditambah x tambah 8 dibagi dengan x tambah 2. Dari x tambah 2 ini kita memperoleh hasil yaitu min 2. Jadi selanjutnya kita membuat pembagian Horner. Untuk fungsi ditulis secara berbaris sesuai dengan fungsinya, yaitu 2x pangkat 3 ditulis 2, 4x pangkat 2 ditulis min 4, tambah x itu adalah 1 jadi ditulis 1, lalu plus 8. Lalu untuk yang pertama adalah 2 di depan diturunkan, lalu 2 dikali min 2 sama dengan min 4, min 4 ditambah min 4 sama dengan min 8, lalu min 8 dikali 2 sama dengan dikali min 2 sama dengan 16, lalu 1 ditambah 16 sama dengan 17. 16 dikali min 2 sama dengan min 34 dan 8 ditambah min 34 sama dengan min 26. Dengan begitu sisanya adalah min 26. Lalu lanjut sekarang adalah teorema faktor. Telah Anda ketahui bahwa faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Misalnya, faktor-faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, serta 15, dan faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor sebuah suku banyak adalah suku banyak lain yang dapat membagi habis suku banyak tersebut. Sebagai contoh, faktor-faktor dari x pangkat 2 ditambah x min 6 adalah x tambah 3 dan x min 2. Lalu dapat dilihat di sini, jika fx suatu suku banyak, maka x min h merupakan faktor dari fx, dan jika fh sama dengan 0. Menurut teorema sisa, fx sama dengan x min h, lalu h besar x tambah fh jika fh sama dengan 0. Maka jika fx sama dengan x min h dikali hx, ini berarti bahwa x min h merupakan faktor dari x. Lalu untuk suatu suku banyak hx, untuk x sama dengan h, maka fh ditambah h min h dikali h besar dalam kurung h kecil sama dengan 0 dikali h dalam kurung n sama dengan 0. Jadi terbukti merupakan x min h merupakan faktor dari fh yang merupakan sama dengan 0. Lalu di sini ada contoh soal lagi. Tentukan nilai p jika x min 2 merupakan faktor dari x pangkat 3 tambah px pangkat 2 min 5x plus 6. Nah, di sini karena x min 2 merupakan faktor, maka f dalam kurung 2 sama dengan 0. Lalu disubstitusi, f2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah p dikali 2 pangkat 2 min 5 dikali 2 ditambah 0 sama dengan 0. Lalu memperoleh hasil 8 ditambah 4p min 10 ditambah 6 sama dengan 0. Dengan begitu nilai p sama dengan min 1. Lalu ada contoh lagi, tentukan a agar 4x pangkat 4 min 12x pangkat 3 ditambah 13x pangkat 2 min 8x tambah a habis dibagi 2x min 1.
Nah, di sini kata lain dari habis membagi adalah faktor dari. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa 2x min 1 adalah faktor dari 4x pangkat 4 min 2x pangkat 3 tambah 13x pangkat 2 min 8x tambah A. Sehingga f dalam kurung 1 per 2 sama dengan 0. 2x min 1 sama dengan 0, maka x-nya juga adalah 1 per 2. Lalu tinggal kita buat pembagian Horner, fungsinya ditaruh di atas seperti tadi, lalu pembaginya adalah x sama dengan 1 per 2. Lalu di sini dijumlahkan dan memperoleh hasil adalah A sama dengan 2. Nah, dengan begitu, misalkan diketahui fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 pangkat x n min 1 ditambah titik-titik ditambah a1x ditambah a0. Faktor-faktor fx dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Jika x min h merupakan suatu faktor dari fx, maka nilai h yang mungkin adalah faktor-faktor bulat dari A0. 2. Dengan cara mencoba, mensubstitusikan nilai x min h sehingga diperoleh fx sama dengan 0. Jika fa sama dengan 0, maka x min h adalah faktor dari fx. Sedangkan, jika fx bukan 0, maka x min h bukan faktor dari fx. Lalu setelah diperoleh sebuah faktor, maka faktor-faktor yang lain dapat ditemukan dari suku banyak hasil bagi fx oleh x min h. Dengan demikian, berakhirlah presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.